Bertemu lagi semuanya di warung Bude Yanti yang masih menyediakan daging kurban dari rekan Dao semua. Pada saat ini kita akan memberikan bocoran dari perjalanan sang penakluk janda Pakde Wang Lin. Cerita dilanjut dengan adanya sinar guntur yang sangat besar terbang melintasi bintang-bintang dengan membawa binatang guntur bertanduk emas yang seluruh tubuhnya mengeluarkan kilatan petir. Di punggungnya, Wang Lin duduk dengan tenang. Rambutnya bergerak di tiap angin dan matanya memancarkan aura luar biasa. Saat ini penampilannya begitu mirip dengan utusan dari kuil surgawi Guntur, sehingga siapapun yang melihatnya termasuk utusan resmi dari kuil surgawi Guntur pasti akan mengira bahwa Wang Lin adalah bagian dari mereka. Setelah lebih dari 900 tahun berkultivasi, Wang Lin akhirnya berhasil mencapai tahap akhir asendan. Tingkat ini setara dengan Zukezi alias penguasa planet Suzaku terdahulu yang menganggap Wang Lin sebagai pion kecil, namun saat ini Wang Lin telah berdiri sebagai eksistensi tertinggi di planet-planet kecil, bahkan ia hanya butuh satu langkah lagi untuk menyempurnakan kultivasinya dan naik ke langkah kedua kultivasi. Sambil mengusap kepala binatang guntur ia merenungkan betapa sulitnya mendaki tangga kultivasi. Langkah pertama saja sudah begitu mematikan, maka langkah kedua sudah pasti memiliki cobaan hidup dan matinya sendiri. Namun dengan hati Dao yang teguh melawan takdir langit, Wang Lin siap menaklukkan segalanya. Meski begitu Wang Lin juga mulai mengantisipasi sekuat apa langkah ketiga nanti jika dibandingkan dengan dewa kuno. Ia juga memikirkan apakah langkah keempat yang legendaris itu benar-benar ada. Setelah selesai memikirkan semua itu, Wang Lin segera bergegas menuju planet Seribu Ilusi untuk mendatangi keluarga Huan. Ia sengaja menghindari planet Ranyun karena tempat itu menyimpan kenangan masa lalu yang tidak ingin ia kunjungi lagi. Wang Lin membutuhkan buah surgawi dalam jumlah besar untuk menjelajahi planet Yunxia, karena Moon Gazer Serpent adalah parasit yang hidup di dalam tubuh dewa kuno. Wang Lin berharap bisa menemukan sisa-sisa aura dewa kuno di sana demi memperkuat tubuh aslinya yang kini sudah memiliki 4 bintang namun belum stabil. Setengah bulan kemudian kedatangan Wang Lin di planet Seribu Ilusi langsung memicu badai petir raksasa yang mengguncang langit. Raungan binatang guntur miliknya yang kini setara dengan kultivator ilusori Yin membuat seluruh kultivator di planet tersebut gemetar ketakutan. Begitu mendarat di kediaman keluarga Huan, seluruh anggota keluarga Huan langsung keluar dengan perasaan ngeri. Mereka dipimpin oleh Huan Fengsen, karena sebelumnya sempat ada kesalahpahaman di antara mereka. Huan Fengsen langsung membungkuk hormat dan menyapa Wang Lin sebagai utusan kuil surgawi Guntur. Wang Lin tidak membantahnya. Ia dengan tenang menanyakan apakah keluarga Huan memiliki cara untuk menyediakan buah surgawi dalam jumlah besar. Di bawah ancaman binatang guntur, Huan Fengsen yang ketakutan akhirnya menyerah. Ia setuju untuk memberikan seluruh buah surgawi yang mereka kumpulkan. Ia bahkan rela menyerahkan jatah kuota keluarga mereka untuk memasuki alam surgawi Guntur yang akan terbuka 100 tahun lagi. Wang Lin menerima kesepakatan itu dalam diam. Ia menyadari bahwa stok dari keluarga Huan saja masih belum cukup untuk kebutuhannya. Oleh karena itu Wang Lin akhirnya memutuskan untuk terus memanfaatkan nama besar kuil surgawi Guntur untuk memeras dan mengumpulkan lebih banyak buah surgawi dari keluarga-keluarga kultivasi lain di seluruh planet tersebut. Di domain utara sistem bintang All Heaven terdapat banyak planet dan keluarga kultivasi. Setelah mendatangi keluarga Huan, Wang Lin mengendarai binatang guntur miliknya menuju kediaman keluarga Qian di planet Seribu Ilusi. Di keluarga Qian semua urusan dikelola oleh Qian Kuis karena para tetua langkah kedua mereka sedang berkultivasi pintu tertutup. Begitu melihat Wang Lin datang dengan menunggangi binatang guntur, Qian Kuizi langsung yakin bahwa Wang Lin adalah utusan resmi dari kuil surgawi Guntur. Ditambah lagi ia melihat kultivasi Wang Lin melesat drastis dari tahap awal ke tahap akhir asendan dalam waktu kurang dari seabad, sebuah kecepatan yang baginya mustahil dicapai tanpa metode rahasia kuil surgawi Guntur.
Tak hanya itu, binatang guntur milik Wang Lin bahkan memancarkan tekanan kuat yang setara dengan kultivator langkah kedua. Di sistem bintang All Heaven, kuil surgawi guntur adalah penguasa raksasa yang mengendalikan wilayah melalui 99 utusan resmi. Setiap keluarga kultivasi harus mengabdi pada salah satu utusan mereka untuk mendapatkan perlindungan dan jatah masuk ke alam surgawi guntur. Chen Kuizi pun mulai bimbang jika ia bisa menjadikan Wang Lin sebagai pelindung keluarganya. Masa depan keluarga Qian akan cerah saat Wang Lin naik ke langkah kedua nanti. Saat mereka bertemu, Qian Kuis langsung menyapa Wang Lin dengan sangat hormat. Tanpa banyak omong, Wang Lin langsung mengutarakan maksudnya untuk meminta buah surgawi. Chen Kuizi bersedia memberikan setengah dari stok mereka. Namun dengan satu syarat, ia ingin melihat token resmi milik Wang Lin untuk memastikan keaslian identitasnya. Tanpa ragu, Wang Lin mengeluarkan token giok milik Leida Daozi yang memancarkan petir surgawi murni. Melihat token asli tersebut, Qian Kuizi langsung tunduk dan bahkan menawarkan agar keluarga Qian menjadi bawahan resmi Wang Lin begitu ia mencapai tahap Yin dan Yang. Namun Wang Lin yang belum paham sepenuhnya tentang sistem pelayan ini memilih untuk menunda pembahasan tersebut dan meminta buahnya terlebih dahulu. Setelah menerima tas penyimpanan berisi buah surgawi yang jumlahnya setara dengan pemberian keluarga Huan, Wang Lin langsung melesat membelah angkasa. Karena jumlah buah yang dikumpulkan baru 1/5 dari kebutuhannya, Wang Lin menghabiskan beberapa bulan berikutnya untuk menyapu seluruh wilayah utara. Dengan menyamar sebagai utusan kuil surgawi guntur, ia mendatangi berbagai planet kultivasi. Rumor tentang utusan yang mencari buah surgawi menyebar cepat dan setiap keluarga yang didatanginya langsung menyerahkan buah mereka demi mencari muka. Beberapa keluarga kecil bahkan memohon untuk menjadi bawahannya. Namun Wang Lin menolak demi keamanan agar identitas aslinya tidak membahayakan mereka kelak. Dari perjalanan ini ia berhasil mengumpulkan buah surgawi dalam jumlah yang jauh melampaui targetnya. Setengah tahun kemudian Wang Lin mengendarai binatang gunturnya menuju planet Yunxia untuk mengambil tulang Monazer Serpent. Jika misi ini berhasil, elemen logam pada manik penentang surga miliknya akan lengkap dan benda pusaka itu akhirnya bisa mengenali dirinya sebagai pemilik sah. Sepanjang perjalanan Wang Lin juga membuka memori pria tua yang ia bunuh di Tanah Roh Iblis dari bendera 1 miliar jiwa untuk mempelajari mantra pelariannya. Ketika planet Yunxia semakin dekat, kabut tebal khas planet kematian tersebut menyambutnya dengan gemuruh yang sangat keras. Mata Wang Lin menyipit penuh antisipasi. Dalam sekejap ia langsung menerobos kabut tebal dan perlahan menghilang ke dalamnya. Ketebalan kabut di planet Yunxia sangat pekat hingga mampu membatasi jangkauan indera ilahi Wang Lin. Meski begitu, binatang guntur miliknya tetap menerobos masuk dengan tubuh yang diselimuti petir. Wang Lin yang duduk di atas punggungnya segera melepaskan formasi pedang 7 bintang untuk berputar di depan guna membuka jalan. Belajar dari pengalaman masa lalu, ia sengaja memperlambat laju terbangnya demi menjaga kewaspadaan. Saat jarak ke permukaan planet tersisa kurang dari 1000 kaki, insting Wang Lin tiba-tiba mendeteksi bahaya besar. Merasakan hal yang sama, binatang guntur langsung melesat menghindar secara refleks. Sepersekian detik kemudian sebuah tentakel ramping melesat secepat kilat membelah kabut ke posisi mereka sebelumnya. Walau mereka berhasil selamat, namun tentakel itu justru melilit formasi pedang 7 bintang milik Wang Lin saat bergerak mundur. Tentakel itu menyeret harta tersebut jatuh ke bawah. Wang Lin terkejut saat mengenali serangan tersebut adalah bentuk ketiga dari Monazer Serpent. Saat terakhir kali ia ke sini, makhluk ini masih tertidur dalam kondisi bentuk pertama. Wang Lin curiga ada orang lain yang datang dalam 100 tahun terakhir dan memicu perubahan aneh ini. Walau begitu, Wang Lin tetap melanjutkan rencananya karena terlanjur kehilangan pedang pusakanya. Setelah itu Wang Lin turun dari punggung binatang guntur demi bergerak mengendap-endap tanpa suara.
Ketika keluar dari lapisan kabut kulit kepalanya seketika merinding melihat tanaman-tanaman di permukaan bumi kini telah berubah total menjadi hamparan tentakel merah tua sepanjang 10.000 kaki. Beruntung ia menyadari makhluk ini belum sepenuhnya terbangun. Saat bergerak hati-hati di antara sela-sela tentakel salah satu dari mereka mendadak menyerang dengan hantaman angin yang memotong bagai pisau. Menggunakan kemampuan teleportasi Wang Lin dapat menghindar dengan cepat hingga meninggalkan bayangan tubuh. Mengingat informasi dari memori dewa kuno, ia tahu harus menjinakkan titik sensitif di akar tentakel tersebut menggunakan buah surgawi. Dalam sekejap Wang Lin mengeluarkan tumpukan buah surgawi dari tasnya lalu menghancurkannya hingga menjadi cairan merah. Ia meludahkan energi asal untuk membakar cairan tersebut menjadi kabut merah pekat yang langsung disebarkan sejauh 1000 kaki ke arah puluhan tentakel. Begitu menyerap kabut, buah tentakel-tentakel tersebut mulai sakau seperti orang mabuk dan berubah warna menjadi merah terang. Memanfaat kesempatan ini Wang Lin mendarat di tanah dan menyuntikkan sisa cairan buah ke akar-akar tentakel sensitif itu untuk meredam keaktifannya. Begitu efek racun alami dari buah bekerja, tentakel tersebut mulai mengendur dan menyalurkan sisa kotorannya ke bawah tanah. Namun kekacauan justru terjadi karena ulah binatang guntur. Makhluk yang sombong itu menolak kembali ke dalam kereta perang dan justru menantang daratan dengan melepaskan badai guntur yang bergemuruh keras. Akibat suara bising tersebut seluruh planet seketika bergetar hebat. Bentuk ketiga Mongazar Serpent yang sangat sensitif terhadap suara langsung mengamuk. Ribuan tentakel memancarkan cahaya merah menyilaukan dan langsung melilit tubuh binatang guntur dengan sangat erat hingga binatang itu tidak bisa berkutik ataupun mengeluarkan petir lagi. Rasa sombong di mata makhluk itu pun seketika berubah menjadi ketakutan. "Jangan meraung lagi," bentak Wang Lin melalui transmisi suara sambil buru-buru mengeluarkan stok buah surgawi tambahan untuk meredakan situasi. Sementara itu jauh di dalam inti gua bawah tanah planet Yunxia, seorang pria tua kurus tampak duduk merenung di dalam sebuah tungku besar yang dililit oleh tentakel-tentakel tebal penyerap energi. Ekspresi wajah pria itu mendadak berubah menjadi sangat masam saat dinding gua mulai berguncang dan menyemburkan kabut merah serta kotoran berbau busuk yang disertai sisa-sisa kilat. Pria tua itu tidak lain adalah Tan Lang, sang donatur yang tanpa sadar selama ini terjebak di tempat pembuangan limbah dan pencernaan terdalam milik Mongazar Serpent. Kembali ke permukaan planet Yunxia, Wang Lin bertindak cepat dengan mengeluarkan stok buah surgawi yang tersisa. Melihat binatang guntur yang sudah ketakutan dan tidak berani lagi mengaum, ia segera menghancurkan buah-buah tersebut dan membakarnya dengan energi asal menjadi kabut merah pekat. Sambil membawa kabut merah itu Wang Lin mendekati tubuh binatang guntur dan menekannya tanpa ampun. Efek cairan buah itu langsung membuat tentakel yang melilit melonggar dan warnanya berubah menjadi merah padam. Memanfaatkan celah itu binatang guntur yang diselimuti petir segera menyusut kembali menjadi bentuk kereta perang dan menyerbu keluar. Setelah itu Wang Lin langsung memasukkan kereta perang tersebut ke dalam tas penyimpanannya. Kali ini binatang guntur yang terlanjur trauma tidak berani lagi menolak. Setelah mengamankan tunggangannya, Wang Lin menghabiskan waktu beberapa hari dengan sangat waspada untuk mengulangi taktik tersebut. Ia menyebarkan kabut buah dan menyegal sisa cairan di akar-akar tentakel di seluruh planet. Beruntung ia memiliki stok buah yang sangat melimpah hingga akhirnya berhasil menjinakkan sekitar 70–80% tentakel yang ada. Begitu pembatasan diaktifkan, segel pada akar tentakel ini akan runtuh dan memicu reaksi di tubuh sang ular raksasa. Meski stok buahnya kini telah habis total dan tidak semua tentakel tersegel, Wang Lin memilih untuk tidak membuang waktu mencari buah lagi karena kondisi planet ini sudah terlalu tidak stabil. Ia kemudian melesat masuk menembus tanah untuk menuju vena logam yang sebenarnya merupakan tulang dari Mongazar Serpent. Selama menyelami bumi yang penuh cairan kental, ia mendeteksi adanya fluktuasi energi spiritual surgawi yang terperangkap.
Ia ingat betul bahwa ratusan tahun lalu cairan ini sangat keruh dan bersih dari energi spiritual. Hal ini membuktikan bahwa dalam seabad terakhir ada seorang kultivator kuat yang masuk ke tempat ini dan menggunakan mantra tingkat tinggi yang memicu Moongazer Serpent mengamuk dan berubah ke bentuk ketiganya. Saat tiba di bagian tulang raksasa tersebut, Wang Lin menyalakan api untuk menerangi kegelapan. Ia sempat mengulurkan tangan untuk menyerap tulang logam itu demi melengkapi elemen manik penentang surga, namun ia mendadak berhenti untuk merenung. Jika kultivator misterius yang melukai makhluk ini masih hidup dan terjebak di dalam sini, maka mengambil tulang tersebut bisa memicu variabel yang sangat berbahaya. Bagi Wang Lin, mengambil tulang Moongazer Serpent adalah salah satu dari 3 momen paling mempertaruhkan nyawa dalam hidupnya setelah pengalamannya di Tanah Dewa Kuno, Alam Surgawi, dan Tanah Roh Iblis. Demi kehati-hatian, Wang Lin menunda penyerapan dan memilih untuk terbang menyusuri tulang raksasa tersebut untuk memeriksa area sekitar. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, ia menemukan sebuah celah luka yang sangat dalam pada tulang yang ditutupi oleh lendir kering. Celah besar ini dipastikan tidak ada saat kunjungan terakhirnya. Luka dalam inilah yang memicu rasa sakit luar biasa pada Moongazer Serpent hingga membuatnya terbangun ke bentuk tempur. Orang yang menyerang tulang ini jelas tidak tahu apa-apa tentang karakteristik mengerikan dari ular parasit dewa kuno tersebut. Saat hendak melewati celah itu, Wang Lin merasakan keanehan karena konsentrasi energi spiritual surgawi di area tersebut terasa jauh lebih padat. Ia menggunakan mantra angin untuk mencairkan lapisan lendir yang mengering hingga mengungkap apa yang tersembunyi di balik celah dalam itu. Di kedalaman retakan tulang tampak sebuah objek raksasa berbentuk gunung yang strukturnya hampir menyatu sepenuhnya dengan tulang Moongazer Serpent. Objek tersebut ternyata adalah sebuah gunung besar yang sudah berasimilasi dengan raga sang ular raksasa. Melihat wujud gunung yang sangat ia kenali sebagai sumber energi spiritual surgawi di tempat itu, tatapan mata Wang Lin mendadak berubah menjadi dingin. Itu adalah salah satu harta karun milik Tan Lang yang mampu mengeluarkan jiwa gunung. Wang Lin dengan cepat memahami situasi yang terjadi. Mereka benar-benar mengejarku sampai ke sini, gumamnya. Ia bertanya-tanya apakah para monster tua itu juga datang atau hanya Tan Lang seorang diri yang terjebak di tempat ini. Sambil bergerak mendekati celah tulang, mata Wang Lin berbinar penuh perhitungan. Meskipun formasi pedang 7 bintang miliknya terlanjur hilang diseret tentakel, ia tidak mau rugi. Berdasarkan sifat Tan Lang yang gila, harta gunung ini pasti sangat berharga dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Namun proses mengambil gunung itu tidak mudah karena sebagian besarnya sudah menyatu dengan tulang Moongazer Serpent. Jika salah potong, ia bisa membangunkan ular raksasa itu. Wang Lin mencoba menguji ketahanan gunung itu dengan jarinya yang dialiri energi spiritual surgawi. Tak sampai di situ, Wang Lin memindahkan sedikit energi pedang milik Ling Tianhou ke ujung jarinya. Akan tetapi benda itu sangat keras dan tidak tergores sedikit pun. Ia menyerah untuk mengambil seluruh gunung dan memilih memotong area yang aman dari penyatuan tulang. Dengan sangat hati-hati ia mengayunkan jarinya hingga muncul retakan halus yang memisahkan sebagian gunung dari tulang tanpa memicu reaksi dari Moongazer Serpent. Saat ia pindah ke sisi lain untuk melakukan pemotongan terakhir, sebuah hawa dingin yang luar biasa mendadak menusuk punggungnya. Rasa ngeri itu begitu pekat seolah-olah ada ujung pedang tajam yang sedang menempel persis di antara kedua alisnya. Tanpa membuang waktu untuk memeriksa ke belakang, Wang Lin langsung bergerak secepat kilat. Saat ini tangan kanannya menyambar gunung pusaka itu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Sementara tangan kirinya langsung menembakkan mantra stop ke arah belakang. Tepat saat mantra dilepaskan, sebuah raungan keras menggema di belakangnya. Wang Lin segera menggunakan mantra pelarian yang baru ia pelajari untuk melesat menembus lapisan bumi. Sambil kabur ia melirik ke belakang menggunakan akal ilahi dan terkejut setengah mati ketika melihat Moongazer Serpent kecil sepanjang 100 kaki sedang mengincarnya.
beruntung Moongazer Serpent kecil itu sempat terkena dampak mantra stop miliknya selama beberapa detik. Hal itu memberi Wang Lin waktu krusial untuk meloloskan diri. Begitu efek mantra habis, makhluk kecil bermata merah itu mengaum marah sebelum kembali menyelam ke dalam tanah. Sambil terus melesat menjauh di bawah tanah, jantung Wang Lin berdegup kencang karena menyadari betapa mengerikannya planet ini. Ia sama sekali tidak mendeteksi pergerakan ular kecil itu saat mendekatinya, sesuatu yang sudah sangat jarang terjadi pada kultivator ascendan sepertinya. Wang Lin kemudian menganalisis kejanggalan ini dengan wajah muram. Tanlang, sialan apa sebenarnya yang sudah dia perbuat di sini? Jika dia hanya menancapkan gunung pusakanya ke tulang, maka Moongazer Serpent tidak akan mengamuk sampai melahirkan wujud sekecil ini. Namun Wang Lin tiba-tiba menghentikan langkah pelariannya di dalam tanah. Sebuah dugaan yang jauh lebih mengerikan melintas di pikirannya dan membuat ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat pucat karena melihat janda Tobrut Tato Naga Bonar sedang ngopi di warung Bude Yanti.